Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah semua baik, semua dalam keadaan sehat hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sekarang giliran siapa untuk membaca doa pada hari ini? Siapa? Oh, Satria, silahkan. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Satria telah memimpin doanya pada hari ini. Silahkan kembali ke tempat duduknya, Nak. Ya, setelah kita berdoa tadi, terlebih dahulu kita hari ini menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Anak-anak, Ibu harap kalian berdiri ya. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dengan birama 4/4. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Pandangan ke depan. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah
ke tempat duduknya anak-anak. Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Jika Ibu menyebutkan nama kalian, silahkan angkat tangannya. Oke. Alvita Nur Priscilla hadir. Alia Marianti Sudawi hadir. Aldi Tutama mana? Oh, jangan berbicara ya. Bella Talian ya. Banu Saputra mana Banu? Indra Kurniawan, Muhammad Rizal Fahlevi, Muhammad Idris, Muhammad Iqbal Arjatullah, Muhammad Sandi Aulia mana? Oh ya. Muslimin, Nopi Paujia mana? Nopi Paujia? Iya Bella? Oh, dia sakit ya. Sakit apa ya? Oh, tidak tahu. Ada suratnya. Ketua kelas gimana Satria? Ada. Baiklah, Nopi sakit ya. Ibu lanjutkan lagi. Nuraida ada. Nikmatul Husna ada. Rahmi Nabila ada. Rika Aulia ada. Satria Bima ada. Sinta ya. Siti Nurhayati, Syahrul Hidayat mana? Wardah Helma ya. Nah, tadi kan ada Nopi yang sakit. Nah, kita tuh harus menjaga kesehatan ya, agar tubuh kita kuat dan terhindar dari sakit. Kalian kalau mau jajan itu harus cuci tangan terlebih dahulu agar tangan kalian itu bersih dan ketika makan tidak ada kotoran yang menempel. Baik, alhamdulillah Ibu senang sekali kalian dapat berhadir dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali, ada yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Silahkan. Apa? Ya, betul sekali. Kita belajar tentang pengertian media atau sumber pembelajaran. Nah, sekarang ada yang ingat lagi apa itu media pembelajaran? Ya, silakan kepada Muhammad Sandi Aulia. Ya, silahkan. Apa itu pengertian media pembelajaran? Semampu kamu aja. Ya, betul sekali. Nah, baik, sekarang kita akan belajar tentang lingkungan sebagai media atau sumber pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, terlebih dahulu kita tepuk PPK dan salam PPK terlebih dahulu, dan ada salam-salamnya lagi, salam-salam yang lain. Ibu akan memutarkan kalian video dan nanti kita sama-sama
melakukan tepuk PPK dan salam PPK dan tepuk-tepuk yang lainnya. PPK. Salam PPK. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin tentang lingkungan sebagai media atau sumber pembelajaran. Nah, kemarin kita telah belajar tentang pengertian media atau sumber pembelajaran itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang lingkungan sebagai media atau sumber pembelajaran. Sebelum Ibu menjelaskan materi ini, silahkan kalian kumpulkan tugas yang telah Ibu berikan kemarin. Silahkan Satria sebagai ketua kelas untuk mengumpulkan tugas teman-temannya dan anak ke meja Ibu. Ya, terima kasih Satria. Oke. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan sebagai media dan atau sumber pembelajaran. Nah, kalian ada yang tahu apa itu lingkungan? Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Oh, baik. Silakan. Bella. Ya, silakan, Nak. Ya, betul sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Silahkan angkat tangan. Oke, silahkan yang Matul. Betul sekali. Nah, apa yang dikatakan teman-teman kalian tadi betul sekali, bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang suatu benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Jadi kita berinteraksi dengan warga sekitar. Nah, kita ini hidup di lingkungan. Tadi Ibu menjelaskan tentang keadaan. Nah, keadaan itu maksudnya keadaan lingkungan kita, kayak nyaman atau tidak nyaman atau gaduh. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah, lingkungan sebagai sumber atau media pembelajaran. Tadi kalian telah menyebutkan apa itu lingkungan. Nah, lingkungan sebagai sumber atau media pembelajaran. Lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Lingkungan merupakan bagian dari manusia, khususnya bagi kalian peserta didik, untuk hidup dan berinteraksi dengan semuanya. Nah, kalau di sekolahan itu lingkungannya itu kayak lingkungan sekolah kita itu asri atau nyaman, kalian berinteraksi dengan sesama teman, bermain. Nah, seperti itu. Jadi di lingkungan itu banyak sekali yang dapat kalian manfaatkan. Nanti kita akan belajar di luar kelas setelah Ibu menyampaikan materi ini. Kita nanti akan membuat sebuah karya dari lingkungan
sekitar sekolahan kita. Nanti ibu akan memberikan sebuah kelompok. Nanti ibu akan membaginya. Nah, sebelum kita keluar kelas untuk praktek, kita harus tahu terlebih dahulu jenis-jenis lingkungan sebagai sumber atau media pembelajaran. Ada yang tahu apa saja? Angkat tangan. Alam, wah betul sekali. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, ibu akan menambahkannya lagi. Jadi, jenis lingkungan sebagai sumber atau media pembelajaran itu ada 3, yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Yang pertama adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial itu adalah sumber belajar yang berkenaan dengan interaksi sosial dengan kehidupan bermasyarakat seperti penduduk, pendidik, orang-orang yang berinteraksi. Itu disebut lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang dapat kita temukan yang paling dekat adalah seperti dalam keluarga kita. Nah, itu tuh kan kita berinteraksi. Jadi interaksi itu terdapat di dalam lingkungan keluarga kita. Setelah itu baru ke lingkungan yang lebih luas. Misalnya seperti kita itu di sekolah, atau di pasar, atau di lingkungan di rumah kita. Nah, yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan alam itu tentunya lingkungan alam yang kaitannya dengan keadaan alam, seperti keadaan iklim, suhu, udara, flora dan fauna, sumber daya alam lainnya. Nah, Bu Al, silahkan Nak. Ya, contoh lingkungan alam sebagai sumber atau media pembelajaran seperti apa? Oh, ya, Ibu akan menjelaskan. Nah, lingkungan alam sebagai sumber atau media pembelajaran itu dapat Ibu contohkan. Nah, misalnya kan saat ini musim hujan. Nah, itu tuh dapat menyebabkan banjir atau longsor. Nah, seperti itu kita dapat menggunakan itu sebagai media pembelajarannya. Seperti apa, Bu? Nah, itu kita analisis apa yang menyebabkan longsor itu, apa yang menyebabkan terjadinya itu, nah bagaimana cara menanggulanginya. Nah, itu dapat kita gunakan sebagai sumber atau media pembelajaran. Misalnya lagi tentang pencemaran air. Nah, itu kita dapat mencari penyebabnya, solusinya, sehingga tidak terjadinya pencemaran air. Nah, bisa juga kita menggunakannya seperti pembelajaran SPT. Nah, kita dapat menggunakan misalnya nanti kita akan praktek tentang pembuatan binatang dengan daun-daun. Nah, seperti itu juga dapat menggunakan lingkungan alam. Yang ketiga adalah lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan merupakan lingkungan yang secara sengaja dibuat atau diciptakan oleh manusia, seperti irigasi, apalagi anak-anak? Bendungan, betul sekali.
perkebunan, betul. Gedung sekolah, betul juga. Nah, semua yang kalian sebutkan tadi itu merupakan buatan dari tangan manusia. Kita dapat mempelajari lingkungan buatan dengan berbagai aspek, misalnya manfaat penciptaan lingkungan tersebut, cara penggunaannya, fungsinya, atau sebagainya untuk membantu kepentingan masyarakat. Nah, kalian bisa perhatikan gambar yang ketiga adalah lingkungan buatan. Nah, di sana terdapat taman kota, pelabuhan, gedung sekolah. Nah, gedung sekolah yang kita tempati itu merupakan lingkungan buatan dari manusia. Waduk, persawahan, nah semua itu termasuk lingkungan buatan. Nah, pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi kalian untuk melakukan kegiatan luar kelas untuk menemukan sebab-sebab sebuah kejadian sekitarnya, serta mencari hubungan antara fakta-fakta yang ada di lingkungan fisik. Nah, misalnya kita akan belajar tentang keadaan sosial. Nah, kita itu bisa keluar kelas seperti sejarah-sejarah. Nah, itu kita bisa ke museum untuk melihat apa saja yang tidak ada di sekolah kita. Nah, di museum itu kita bisa melihat apa-apa aja yang ada di sejarah kita, di sejarah Kalimantan Selatan. Nah, misalnya siapa aja raja-rajanya, bagaimana kerajaannya. Nah, seperti itu kita bisa memanfaatkannya. Lingkungan sebagai media pembelajaran sangat berpengaruh terhadap sistem pembelajaran, di mana kita akan terjun langsung ke lapangan untuk mengimplementasikan mengenai konsep yang akan dipelajari. Melalui lingkungan, kita dapat mempraktekkan langsung dan melihat kenyataan bahwa di lapangan pada akhirnya akan membuat pelajarannya lebih menarik dan bermakna. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi itu, ketika kita belajar di museum, nah tentunya kalian akan merasa lebih senang, gembira karena tidak berada di ruang kelas lagi. Tentunya kalian akan merasa bosan ketika terus berada di kelas sampai dari pagi sampai siang. Nah, alternatifnya dengan kita belajar di lingkungan atau belajar di museum, tentunya akan membangkitkan semangat dari kalian untuk belajar. Adapun keuntungan dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran adalah, ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Apa nah? Oh, lebih paham. Ya, ada lagi? Betul. Tentunya jika kita belajar di lingkungan, kita mampu membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, membuat kalian lebih aktif karena lebih mudah untuk berinteraksi dengan lingkungan. Yang ketiga, proses pembelajaran akan lebih menyenangkan karena tidak hanya duduk di kelas dengan waktu yang cukup lama
dan lebih menarik, sehingga dengan begitu kalian akan termotivasi untuk belajar dan motivasi kalian akan lebih tinggi. Betul? Ya. Hakikat belajar akan lebih bermakna dikarenakan kalian dihadapkan dengan fakta-fakta yang ada di lingkungan fisiknya. Tentu ya, karena kalian tidak hanya belajar dengan buku yang disediakan saja, tetapi lebih konkret dalam pembelajarannya seperti apa, dan kalian dapat melihatnya dengan langsung. Yang selanjutnya adalah bahan pembelajaran yang terdapat di lingkungan akan lebih banyak serta lebih faktual, sehingga kebenarannya lebih konkret. Ya, betul. Keuntungan selanjutnya adalah bahan pembelajaran yang terdapat di lingkungan akan lebih banyak serta lebih faktual, sehingga kebenarannya lebih konkret. Yang selanjutnya adalah proses belajar lebih komprehensif dan lebih aktif, sebab dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Seperti, ada yang tahu? Seperti apa? Tangan? Ya, silakan. Oh, betul, mengamati. Ada lagi? Meneliti, betul. Menelaah, betul. Ada lagi? Mengkaji, betul. Yang kalian sebutkan tadi benar sekali. Dengan begitu kalian akan lebih paham apa yang ibu jelaskan. Yang selanjutnya adalah sumber pembelajaran di lingkungan terdapat lebih kaya, karena di lingkungan terdapat beraneka ragam yang dapat dipelajari, seperti yang jenis-jenis lingkungan tadi, lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lainnya. Karena di lingkungan itu banyak terdapat sumber yang bisa kita pelajari. Nah, tentunya selain mempunyai keuntungan, lingkungan sebagai media pembelajaran juga mempunyai kekurangan. Nah, apa saja? Yang pertama, memerlukan perencanaan yang matang agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, tujuan belajar tidak tercapai karena peserta didik terkesan lebih banyak bermain-main saat proses pelajaran. Ayo, siapa? Ya, membutuhkan waktu yang cukup lama tentunya, karena kita mempersiapkan banyak hal yang akan kita lakukan di luar kelas nanti, ataupun jika ingin bepergian. Kurangnya pemahaman dalam memanfaatkan lingkungan sebagai media pembelajaran, karena kita kurang sedikit pemahaman atau kreatif, tentu akan sulit untuk mengembangkan lingkungan sebagai media pembelajaran itu. Yang terakhir adalah beberapa guru masih memandang belajar hanya dilakukan di luar kelas. Nah, tentunya itu tidak berlaku dengan ibu, karena kita akan belajar sesuai dengan kondisi kelas kita. Jika memungkinkan, kita akan belajar di luar kelas. Ya. Nah, tadi kita telah menyimak penjelasan ibu tentang lingkungan sebagai media atau sumber belajaran. Nah, silahkan kalian berhitung 1 sampai 3. Nah, nanti ibu akan membuat kelompok sekitar 5 kelompok untuk kalian menjawab games dari ibu. Silahkan berhitung dari Alpita.
1 ya. 3. Silahkan lagi mulai dari 1. 1 2 3 ya, ulang lagi. 1 2 3 ya, ulang lagi. 1 2 3 ya, ulang lagi. Ya, kita teruskan. 1 2 3 ya, ulang lagi. 1 2 3 ya. Untuk yang mendapatkan nomor 1 silahkan ke depan. Yang nomor 2 silahkan. Nomor 3 ya, silahkan. Nah, nanti setelah tadi Ibu sudah menjelaskan tentang lingkungan sebagai sumber atau media pembelajaran. Nah, ini ada 2 kartu. Ada kartu soal dan ada kartu jawaban. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa ini kartu soal, ini kartu jawaban. Nanti setiap kelompok akan Ibu berikan kartu soal dan kartu jawaban. Nanti soal ini berisi tentang penjelasan yang Ibu berikan tadi, dan di sini jawabannya. Jadi nanti kalian bisa mencari jawabannya di kartu soal ini. Setiap soal pasti ada jawabannya di sini. Jadi nanti akan Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Nah, nanti kalian jika sudah menyelesaikan soal ini, bisa mengangkat tangannya atau perwakilan kelompoknya untuk mengangkat tangannya. Ibu bagikan ya, kalian bisa kerjakan ya, silahkan. Ini kartu jawabannya, ini soal, kartu jawaban. Silahkan kalian kerjakan, waktunya 15 menit. Silahkan kalian kerjakan ya, jangan ribut.
Ya, kenapa tuh? Ya, dicocokkan. Ya. Tinggal 2 menit ya anak-anak. Ya, kelompok 3 ada yang sudah. Oh, baik. Ibu ambil ya. Ya, ini dari kelompok 3. Terusnya ada yang sudah. Ayo kumpul-kumpul. Ini kelompok 2. Kelompok 1 dan 4. Baik, Ibu akan memberikan skornya ya. Ibu periksa terlebih dahulu. Nah, untuk kelompok 1 mendapatkan skor 8, untuk kelompok 2 mendapatkan skor 7, dan untuk kelompok 3 mendapatkan skor 60, dan kelompok 4 mendapatkan skor 75. Nah, berarti menangnya adalah kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu teman-teman. Tepuk salut. 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 Nah, Ibu akan memberikan hadiah kepada kelompok 1 di akhir pembelajaran nanti ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah karya dari daun atau dari lingkungan sekitar kita. Nah, silahkan anak-anak kita ke luar kelas terlebih dahulu. Nanti kita akan mencari bahan-bahannya.
karya dari daun-daun. Nanti ibu akan menilainya. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah lingkungan sebagai media pembelajaran dikelompokkan menjadi 3, yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan. Pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran lebih bermakna disebabkan kalian dihadapkan langsung dengan keadaan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Silahkan. Ya, bagus sekali. Alhamdulillah kalau menyenangkan. Nah, setelah ini kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Makan api, apinya tersuruhkan. Basis gunung dikit-dikit Jawa, basis gunung dikit-dikit Jawa. Pisang, pisangku belum masak, masak si biji di burung bari-bari. Sabiji di burung bari-bari. Bebok, bebok. Dikit-dikit Jawa, dikit-dikit Jawa. Batis kutung dikit-dikit Jawa. Pisang, burung masak, masak biji di burung bari-bari. Masak biji di burung bari-bari. Bengkok, makan kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya sang suruhan. Bengkok dimakan api, apinya sang suruhan. Batis kutung dikit-dikit Jawa, dikit-dikit Jawa. Kepada siswa dipersilahkan untuk berdiri. Nah, selanjutnya kita akan berdoa. Siapa gilirannya berdoa hari ini? Silahkan kepada Bima. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Dengan Bima membacakan doa tadi, berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.